Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini adalah aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak dari saya Susanti Arya Berkat Mulaini dari SD Negeri Putawulu, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Barito Timur. Aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak kali ini adalah merevisi dan mengeksekusi rancangan bagja untuk prakarsa perubahan diri yang sudah dibuat pada tahap demonstrasi kontekstual. Sebagai calon guru penggerak, saya mempunyai peranan untuk menuntun murid dalam mewujudkan kepemimpinan murid melalui pembiasaan dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di sekolah. Berikut adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya murid yang beriman, berkarakter, komunikatif, serta mempunyai disiplin diri, yang kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan diri, yaitu mewujudkan student agency melalui peningkatan disiplin diri murid kelas 6 SD Negeri Putawulu dengan pembiasaan mandiri di kelas. Berikut adalah eksekusi tahapan bagja seperti yang telah tertulis di dalam demonstrasi kontekstual, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama, buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Langkah yang pertama adalah buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan disiplin diri murid? Yang saya lakukan adalah pertama, mencari informasi cara meningkatkan disiplin diri murid dari internet. Yang kedua adalah mencari informasi cara meningkatkan disiplin diri murid dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di dalam langkah ambil pelajaran ini terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mencari contoh dan referensi aktivitas yang dapat meningkatkan disiplin diri murid dari berbagai sumber. 2. Melakukan observasi terhadap murid untuk mengetahui situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan disiplin diri murid. 3. Mengidentifikasi keterampilan apa yang harus dikuasai untuk mewujudkan pembiasaan mandiri dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan disiplin diri murid. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi. Yang saya lakukan dalam tahap gali mimpi ini adalah melakukan refleksi diri di setiap akhir kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan murid. Yang kedua, menjadikan kelas sebagai ruang kolaborasi yang seru dan menyenangkan bagi murid dan guru. Yang ketiga, membuat daftar kegiatan pembiasaan di kelas yang dapat meningkatkan disiplin diri murid dan menjadikan kebiasaan tersebut menjadi sebuah karakter. Ada yang sudah menulis permintaan maafnya? Oke, ya ingat kesepakatan kelas kita, angkat tangan dulu, dipersilakan baru dibacakan. Siapa yang duluan mau membacakan? Tadi yang angkat tangan siapa? Ya, silakan bacakan Charlie. Berdiri, silakan berdiri, ya. Hadap ke papan tulis. Ya, silakan bacakan. Iya, terima kasih semuanya karena sudah membacakan surat permintaan maafnya. Jadi surat permintaan maafnya silakan tempelkan di kayu dekat jendela. Jadi siapa yang paling sedikit nanti surat permintaan maafnya akan mendapat hadiah dari ibu guru ya. Yang paling sedikit berarti kalau yang paling sedikit paling bagus disiplin dirinya. Tapi kalau yang paling banyak nanti juga ada sesuatu yang harus dilakukan ya. Mengerti semuanya?
Oke, silakan ditempelkan di kayu dekat jendela ya, silakan. Apa kesalahan kalian kali ini? Tidak mengerjakan tugas, padahal sudah ibu kasih tahu. Sesuai kesepakatan kalian, apa konsekuensinya kalau kalian tidak membuat tugas? Coba dilihat di sana. Satu orang saja. Apa konsekuensinya? Sudah ketemu Bella? Baik, jadi itu ya konsekuensinya. Kalau kalian tidak membuat tugas dari ibu, kalian harus menulis permintaan maaf dan mengerjakannya kembali di waktu istirahat ya. Jadi itu konsekuensinya. Nanti pas istirahat, silakan tulis surat permintaan maaf dan bikin tugas yang telah ibu berikan kemarin. Iya, jadi semakin sedikit catatan permintaan maaf kalian, semakin berkesempatan kalian dapat hadiah ya. Iya, kalau sedikit catatannya, ya berarti iya dong, kan kalian sudah tahu konsekuensi dari kesepakatan kelas kita ya. Pengalaman berkesan yang saya dapatkan saat menerapkan tahapan Bagja pada aksi nyata modul 1.3 ini yaitu pada awal proses peningkatan disiplin diri murid banyak sekali surat permintaan maaf yang mereka tulis, yang artinya bahwa kedisiplinan mereka memang masih kurang, dari lupa atau bahkan ketinggalan tugas, berkata-kata kasar, berpenampilan tidak rapi, dan juga bisa memukul teman. Selain menulis permintaan maaf, mereka juga mendapat konsekuensi sesuai kesepakatan yang telah kami sepakati bersama-sama. Contohnya, ketika lupa atau ketinggalan tugas, maka konsekuensinya adalah mengerjakan tugas yang ketinggalan tadi pada saat jam istirahat. Awalnya ada yang cemberut, tetapi makin kesini mereka makin bersemangat memperbaiki diri agar tidak sampai menulis surat permintaan maaf dan berpeluang mendapatkan hadiah. Kenapa harus surat permintaan maaf? Karena selain untuk menunjukkan pengakuan bahwa mereka bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, menulis surat permintaan maaf bertujuan untuk melatih keterampilan menulis mereka yang masih kurang. Misalnya penulisan huruf kapital dan kecil yang masih dicampur-campur, tulisan banyak coretannya, masih menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, serta masih terdapat kalimat yang ketinggalan hurufnya. Nyonya Wisnu pergi ke pasar untuk belanja, membeli selasih dan kerupuk nasi kerak. Akhirnya tahu inkuiri apresiatif dan Bagja. Terima kasih modul visi guru penggerak. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat.